Oke, selamat malam teman-teman dan selamat sore untuk teman-teman kita yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Arya. Saya di sini mahasiswa master di Yamagata University. Untuk kali ini kita dari PP Yamagata atau Perhimpunan Pelajar Indonesia Yamagata akan membahas beberapa topik mengenai tentang kehidupan atau perkuliahan yang ada di Jepang. Nah, sebelumnya aku ingin memperkenalkan dulu nih mengenai PPI Yamagata. Jadi, PPI Yamagata adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di Yamagata, uh, yang merupakan organisasi yang ada di sekitar Yamagata. Dan PPI Yamagata sendiri kita mempunyai 3 akun sosial media, yaitu ada di Instagram PPI Yamagata, dan juga kita ada di YouTube PPI Yamagata, serta kita memiliki website di www.yamagata.jepang.ppi.id. Jadi teman-teman bisa langsung kunjungi di 3 sosial media kami. Dan Teman Senja adalah salah satu program dari PPI Yamagata yang akan membahas dan juga menyapa narasumber-narasumber yang pernah dan memiliki pengalaman di Jepang, studi di Jepang. Dan Teman Senja kali ini kita sudah berada di Teman Senja episode keempat, di mana sebelumnya kita juga sudah pernah membahas mengenai perkuliahan di Jepang, juga bekerja di Jepang, serta beberapa program beasiswa yang ada di Jepang. Salah satunya ada Max maupun Inpex. Nah, kali ini karena beberapa waktu ke depan akan banyak beasiswa Jepang yang akan buka, mungkin banyak dari teman-teman juga bertanya nih, bagaimana sih kita untuk mendapatkan LOE dari profesor, namun kita belum punya pengalaman ke Jepang atau juga belum punya kenalan yang ada di Jepang. Nah, narasumber kita kali ini yaitu Mbak Rosalia Natalia Seleki, atau biasa dikenal juga dengan Mbak Ocha. Jadi saya akan coba invite dulu Mbak Ocha-nya. Oke. Halo, selamat malam Mbak Ocha. Halo, selamat malam Arya. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Arya gimana? Alhamdulillah sehat. Padahal kita hanya berjarak beberapa Ya, berapa beberapa kilometer? kilo. Oke deh Mbak. Oh iya, sebelumnya Mbak Ocha, aku mau mengucapkan selamat nih karena tadi pagi ya kalau nggak salah sudah ditayangin di Global TV mengenai apa tuh Mbak? Iya, jadi tadi pagi, aku malu banget. Tadi pagi aku masuk di GTV tentang program kayak jalan-jalan gitu, memperkenalkan suasana musim salju di Jepang ke teman-teman yang ada di Indonesia. Nah, itu tuh kalau nggak salah sih salah satu kerjasama antara pemerintah Indonesia sama Jepang untuk mempromosikan itu tadi paket apa tour atau internasional untuk traveling gitu, hubungan internasional antar dua negara. Iya. Wah, asik banget. Berarti kemarin Mbak Ocha udah jalan-jalan nih ya sama teman-teman tim dari stasiun TV. Iya, sama teman-teman dari tim YBC, Yamagata Broadcast Mm-mm. Company, juga sama ada salah satu pelajar juga dari Yamadai, Mas Kausar. Asik. Oke, Mbak, kalau misalkan ada siaran ulangnya nggak sih Mbak di Global TV atau gimana? Oh iya, jadi kan program ini itu Mm-mm. disiarkan on air tanggal 6 hari ini sama tanggal 7 besok pagi jam 9 sampai jam 9.30. Nah, kalau misalnya ada yang kelewatan terus teman-teman belum nonton dan pengen nonton, itu bisa banget nonton di RCTI Plus atau Vision Plus mulai tanggal 8 Februari. Oke Gitu. deh. Untuk behind the scene-nya, teman-teman bisa cek juga di akun YouTube PP Yamagata, yaitu dengan judul apa tuh Mbak? Oknum apa? Oknum Ok- PPI Oknum PPI Yamagata. Oke, teman-teman bisa habis ini langsung kunjungin di YouTube-nya PPI Yamagata. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu nih aktivitas apa aja sih kita orang Indonesia yang ada di Yamagata, bisa cek di YouTube kita atau di website kita juga banyak cerita-cerita pengalaman mengenai teman-teman PPI Yamagata. Oke deh Mbak. Kali ini kita kan akan membahas mengenai bagaimana sih mengontak profesor yang ada di Jepang. Tapi mungkin lebih kita akan membahas juga mengenai etika-etika apa aja sih yang harus kita perhatikan. Nah, sebelumnya bisa dong Mbak Ocha perkenalkan diri dulu nih. Mbak Ocha ini nama lengkapnya siapa, asal dari mana di Indonesianya, dan juga sekarang
program beasiswa apa, studinya gimana? Silakan Mbak Ocha. Iya, aku mau menyapa dulu teman-teman. Selamat malam waktu Indonesia dan Jepang. So, nama aku tadi udah dijelasin Arya, nama aku Rosalia Natalia Sateki, biasa dipanggil Rosa atau Ocha. Salam kenal semuanya. Sekarang aku lagi menempuh studi S3 di Yamagata University, Jepang. Atau tepatnya di Yugas, Iwate University. Tapi lab aku di Yamagata University. Terus, apalagi Arya lupa. Beasiswanya, Ya, risetnya apa gitu Mbak, boleh. ya. Terus aku studi S3 di sini pakai beasiswa Max U2U. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi, soalnya akhir-akhir ini udah banyak banget ya tentang beasiswa Max U2U atau G2G. Aku tentang U2U, aku pakai beasiswa Max U2U. Terus research topik atau tema penelitianku itu adalah tentang regenerasi petani di Indonesia. Oke, jadi di Indonesia ya. Nah, Mbak Ocha sebelumnya S2-nya di mana nih? Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu. S3-nya sekarang di Yamagata University. Kalau S2-nya di mana nih, Mbak? Oh iya, jadi aku dulu S1-nya tuh aku lulusan Sosial Ekonomi Pertanian Agribisnis di UGM, Gajah Mada University. Terus ya domisili aku di Jogja. Aku lahirnya di Jogja. Tapi orang tua asli Sumatera sama Ambon, Wah, campuran ya. campuran Nusantara ya. Terus habis aku lulus S1 nih di UGM, aku lanjut S2 di Yamagata University. Nah, itu Oke. waktu lanjut juga sama, pakai beasiswa yang sama waktu sekarang ini S3, Max U2U juga. Oke, berarti Mbak Ocha punya pengalaman nih 2 kali mendapatkan beasiswa Max U2U. Iya, Oke bener. deh. Nah, untuk beasiswa Max U2U, teman-teman bisa cek di Teman Senja episode sebelumnya. Kali ini kita bakal ngebahas tentang cara mendapatkan profesor atau mendapatkan LOE dari profesor. Nah, Mbak Ocha bisa dong ceritain sedikit tentang sejarah Mbak Ocha. Gimana sih Mbak Ocha bisa masuk Yamagata University, bisa kenalan sama profesornya juga. Coba Mbak, gimana? Iya, agak panjang sih, tapi aku persingkat dikit ya. Boleh, boleh. Jadi tuh awalnya dulu aku tuh ikut, kan ada kayak apa ya, kerjasama antara Fakultas Pertanian UGM sama Universitas Yamagata di Jepang. Kerjasamanya tuh banyak banget. Terus salah satunya itu adalah belajar bahasa Jepang gratis di Fakultas Pertanian UGM. Nah, terus aku join kelasnya itu. Terus ada salah satu profesor yang beliau itu bolak-balik Yamagata University sama itu tadi Fakultas Pertanian UGM. Tiap tahun itu bolak-balik untuk itu ngasih materi tentang pelajaran bahasa Jepang. Nah, di situ aku kenal sama beliau. Terus melalui beliau, waktu aku udah wisuda S1, beliau itu tanya, oh sebelum aku wisuda S1, beliau itu sempat ngasih aku tawaran untuk ikut program exchange, pertukaran pelajar di Jepang selama 10 hari. Nah, waktu itu di Universitas Yamagata tahun 2014. Jadi aku sempat ke sana 10 hari, cuman beda sama kampus yang sekarang. Soalnya kan Universitas Yamagata kan punya 3 kampus tuh. Fujisawa, Suroka, sama Yonezawa. Nah, yang pertanian ini kan di Suroka, 2 jam dari kota Yamagata. Nah, aku waktu itu pertukaran pelajarnya tuh di kota Yamagata. Nah, jadi aku sama sekali nggak kenal sama dosen-dosen di Fakultas Pertanian yang di Universitas Yamagata. Nah, setelah aku wisuda S1, profesor yang aku kenal sebelumnya, beliau itu nawarin aku, mau nggak untuk lanjut S2 di Jepang, di Universitas Yamagata juga. Terus aku, kan waktu itu aku kayak, apa ya, bisa atau enggaknya gitu kan, masih kayak bingung, tapi kayak banyak banget yang ngedukung aku untuk nyoba. Terus akhirnya ya udah deh, aku coba, gimana caranya aku tanya. Terus itu tadi aku disuruh, kan aku tadi bilang ya kalau aku nggak kenal sama salah satu profesor pun di sana di pertanian. Iya. Terus beliau yang profesor yang aku kenal yang ngajarin aku bahasa Jepang itu, beliau minta aku untuk bikin CV sama
Hmm. proposal riset. Kalau misalnya untuk lanjut S2 itu aku pengen research interestku itu di mana kayak gitu. Topik temaku tuh yang mau yang kayak apa gitu. Aku disuruh bikin itu. Terus ya udah 2 minggu tuh aku nyiapin CV. Terus habis itu nyiapin proposal riset aku kan. Terus aku juga sempet kepo sih ke websitenya Yamagata Univ yang pertanian itu kira-kira kalau untuk yang kayak searah sama jurusanku itu Mm-mm. profesornya namanya siapa aja sih, aku sempat kepo kan. Terus aku kayak ngedeket-deketin dikit gitu antara jurusanku sama temanya profesor, maksudnya Mm-mm. jurusannya profesor juga, jadi yang nggak jauh-jauh banget gitu. Terus ya udah aku bikin, habis itu aku kirim email ke profesorku yang aku kenal yang ngajarin aku bahasa Jepang itu. Terus Mm-mm. beliau yang ngirim ke bidang apa namanya akademiknya Fakultas Pertanian. Jadi beliau ngirim ke akademik ke Gakumo. Namanya apa ya? Mm-mm. Akademik ya, bidang akademik. Bidang akademik mungkin ya, sub bidang akademik SBA mungkin ya kalau di Indonesia. Iya itu. Terus dikirimin ke situ, ternyata ada salah satu profesor di Fakultas Pertanian yang tertarik sama penelitian aku sebelumnya. Oh, aku juga selain yang tadi proposal riset sama CV, aku Mm-mm. juga disuruh ngirim abstrakku yang waktu aku penelitian waktu S1, skripsiku dalam bahasa Inggris. Nah, terus Oke. setelah aku kirim tuh ada salah satu profesor yang tertarik sama penelitianku itu. Terus ya udah akhirnya profesor yang kenal aku yang ngajar aku bahasa Jepang itu, beliau bilang, ini ada nih salah satu profesor yang tertarik sama penelitianmu, ini kontaknya. Jadi aku dikasih email profesor tersebut. Oke. Jadi di Gitu. situ mulai awal Mbak kenal sama profesor yang jadi supervisor Mbak saat itu ya Mbak ya. Iya, benar. Oke, jadi kalau aku bisa simpulin, berarti yang harus teman-teman siapkan adalah pertama, buat CV semenarik mungkin, Hmm. kemudian juga membuat research plan serta abstrak dari riset kita waktu S1. Oke, baru kita coba kirim ke universitasnya atau enggak bisa langsung ke profesornya. Seperti itu ya berarti ya Mbak ya, Iya, kurang lebih benar. stepnya. Kurang lebihnya kayak gitu. Oke deh Mbak, kan nih Mbak udah nih mendapatkan kontak profesornya. Nah, pertama kali nge-email profesor tuh gimana sih? Apalagi kan Mbak nggak kenal, nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal sebelumnya, ngobrol aja belum pernah. Itu gimana sih Mbak tips and triknya? Kayak misalkan, apalagi kita tahu ya, Jepang itu sangat tinggi budaya etika kita. Hmm. Nah, kalau dari Mbak sendiri, pengalaman Mbak bagaimana nih Mbak? Nah, terus eh aku sempat deg-degan juga kan. Aduh, ini aku Mm-mm. ngirim email kayak gitu kan. Terus ya udah aku minta restu dulu sama orang tua. Bilang sama mama sama papa aku kalau aku mau lanjut, mau coba untuk apply lanjut S2 di Jepang. Terus juga Mm-mm. dosen aku yang di waktu S1 juga ngedukung banget. Terus ya udah akhirnya aku kayak kepo gitu, kepo di internet gimana sih caranya ngirim email pertama kali untuk pertama kalinya itu khususnya ke profesor yang di Jepang. Mm-mm. Memang kan Jepang Oke. sama Indonesia unggah-ungguh tata krama itu kan penting Iya banget. benar, benar banget. Nah, terus yaudah akhirnya aku kepo beberapa website gitu sama kayak baca-baca pengalaman yang teman-teman yang lain juga yang udah pernah ngirim email pertama kali ke profesor di Jepang. Terus akhirnya aku nulis, pokoknya intinya dari semua yang aku udah searching itu, intinya tuh yang pertama adalah perkenalan diri dulu. Jadi perkenalkan diri kamu ke profesor tersebut. Terus habis itu kok bisa tahu kontaknya beliau itu dari siapa, dari mana, kayak gitu. Mm-mm. Habis itu juga kayak motivasi kamu untuk lanjut S2 dalam artian yaitu singkat aja gitu loh, kenapa kok pengen lanjut S2, terus habis itu juga sedikit cerita waktu S2 background atau latar belakang penelitianmu tuh apa, kayak gitu. Mm-mm. Oke, Habis oke itu deh. Mm-mm. yang terakhir Ha- bentar, Oh iya, apa tuh? terakhir di dalam email itu aku juga kayak minta minta apa untuk dibimbing gitu sama kayak nulis tertarik ke labnya beliau karena apa kayak gitu. Oke deh. Berarti harus menjelaskan juga ya reason kenapa sih kita ingin ke labnya beliau kayak gitu. Mm-mm.
Nah, untuk pertama kali Mbak Ocha ini mengirimkan CV, terus kita mengirimkan research plan, sampai memperkenalkan diri, itu penggunaan bahasanya bahasa apa Mbak? Inggris kah? Atau Jepang? Karena Mbak Ocha kan udah punya pengalaman bahasa Jepang juga kan ya? Oh ya, jadi aku waktu ngirim itu pakai bahasa Inggris, soalnya Hmm, untung banget sih waktu itu profesorku yang pada saat ngebimbing aku S2 itu beliau bisa bahasa Inggris, jadi ya udah aku ngirimnya oke. bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Jadi untuk teman-teman semua nih yang di Indonesia yang belum bisa bahasa Jepang, jadi nggak usah khawatir ya untuk penggunaan bahasa karena juga banyak profesor di Jepang sebenarnya juga bisa bahasa Inggris. Termasuk profesorku juga sih, itu jago banget bahasa Inggris ya. Jadi waktu aku pertama kali daftar juga enak gitu, nggak harus pakai bahasa Jepang kayak gitu. Jadi banyak banget nih soalnya kalau setiap live atau setiap kegiatan atau pertanyaan-pertanyaan tuh apakah kita harus bisa bahasa Jepang, apakah wajib bisa bahasa Jepang, apakah kontak profesornya pakai bahasa Jepang. Nah, itu banyak banget Mbak pertanyaannya. Jadi stigma itu kita bisa hilangkan ya. Jadi Ya, bener bisa banget. pakai bahasa Inggris. Oke deh. Oh, Nah, setelah ya, bentar, satu lagi. apa Profesor tuh? Jepang, Profesor Jepang itu, ya khususnya di Jepang, tapi aku yakin profesor di luar negeri semuanya, termasuk juga di Jepang, itu mereka itu ramah banget, welcome banget kalau kita mahasiswa internasional ini email mereka itu welcome banget. Jadi Oh nggak iya usah. Mbak. Hmm. Oke deh. Kalau dari pengalaman Mbak Ocha, se-welcome apa sih Profesor Mbak membalas email Mbak? Nah, jadi kan aku kan waktu itu kan dalam emailku yang pertama itu aku tanya apakah Mm-mm. beliau itu mau menerima aku atau mau membimbing aku jadi supervisor aku selama aku kalau misalnya aku bisa jadi anak S2 di Yamagata University. Dan itu kan aku belum ada pikiran ya kalau aku bakal diterima atau gimana, tapi Mm-mm. balasan itu welcome banget. Beliau tuh langsung kayak ngirimin aku syarat-syarat yang harus aku siapin untuk bisa dapat LOA, jadi letter of Mm-mm. acceptance. Terus aku Oke. kan kayak wah, berarti positif banget kan, berarti kayak Mm-mm. beliau bilang kalau ya kamu bisa kok daftar ke tempat saya, terus ini syarat-syarat yang harus kamu siapkan. Terus habis itu beliau juga mau bantuin aku untuk mendapatkan itu tadi beasiswa Max U to U. Oke. Apa aja tuh Mbak syarat untuk bisa mendapatkan LOE dari profesornya yang Mbak harus penuhi saat itu? Saat itu aku disuruh nyiapin kayak berkas-berkas dokumen yang lulusan Mm-mm. sebelumnya, ijazah yang dalam bahasa Inggris, transkrip yang dalam bahasa Inggris juga. Terus habis itu surat rekomendasi. Waktu itu aku minta dari dekan Fakultas Pertanian sama dari dosen pembimbing skripsi aku. Jadi aku dapat 2 surat rekomendasi. Jadi aku Mm-mm. ngelampirin 2. Terus habis itu juga kemampuan bahasa waktu itu sih yang diminta hanya TOEFL. Tapi Oke. mungkin kalau sekarang tergantung univ juga ya. Jadi ada yang minta TOEFL, ada yang minta IELTS, ya kan? Iya, iya Jadi benar-benar. kalau sekarang harus dicek lagi untuk apa persyaratan masing-masing univ soalnya beda-beda. Terus habis Mm-mm. itu kayaknya iya deh itu aja yang diminta sama profesor aku waktu itu. Oke, setelah Mbak mengirimkan, baru profesornya melakukan ACC. Jadi Mbak diterima atau enggak di lab itu, kayak gitu ya Mbak? Mm-mm. Oke deh. Itu prosesnya berapa lama sih Mbak? Kayak dari Mbak pertama kali nge-email sampai dari ini Mbak nge-email seluruh berkas Mbak yang tadi kayak CV dan sebagainya sampai akhirnya profesor Mbak tuh meng-ACC Mbak gitu. Nah, eh itu tuh aku kan selain nyiapin yang untuk LOA, Mm-mm. profesor aku juga ngemail aku lagi untuk nyiapin berkas yang untuk daftar beasiswa Max U2U. Oke. Jadi aku nyiapin dua-duanya. Dan menurut aku sih beasiswa untuk yang beasiswa Max U2U itu yang nggak beda jauh sih berkas yang harus disiapin untuk LOA. Jadi aku ya udah kayak sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui gitu. Oke. Jadi aku nyiapin total itu sekitar 10 bulan sampai aku diterima Max sama dapat LOA. Tapi aku duluan dapat LOA daripada pengumuman Max. Oke. Jadi LOE dari profesornya sudah dapat, tinggal nunggu pengumuman dari Max-nya ya, Mbak. Iya, nah aku juga sempat kan
Jadi disuruh ngirimnya tuh online lewat email yang syarat-syarat untuk LOE, dan aku juga sempat disuruh untuk ngirim yang dokumen berkasnya itu by post, by kantor pos gitu. Jadi aku juga ngirim langsung ke Jepang, terus juga lewat email. Yang lewat email itu cuman dicek sama profesornya, oke, udah lengkap, terus mungkin kamu bisa kirim sekarang by via pos kayak gitu. Ya udah, akhirnya setelah beliau bilang udah oke, terus aku kirim by post. Terus habis itu nggak lama aku dapat LOA juga by post. Terus ya udah, habis itu aku baru daftar yang Max tadi itu, ngisi formulir macam itu. Oke deh. Oke, untuk teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung di kolom komentar. Nanti kita ada di akhir sesi, ada sesi tanya-jawab. Jadi, silakan teman-teman tanya apa saja mengenai cara mendapatkan LOE, atau cara mengkontak profesor di Jepang, atau mungkin teman-teman ingin melanjutkan studinya, misalkan tadinya S2 di luar negeri, ingin lanjutnya tapi di Jepang, di luar, maksudnya di luar Jepang ya. Tapi ingin lanjut ke Jepang, silakan langsung tanya di kolom komentar, nanti akan saya bacakan, kayak gitu. Oke, berikutnya ada pertanyaan nih Mbak, dari sebelumnya yang sudah kita kumpulkan dari netizen-netizen. Waduh. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa mendapatkan LOE dari berbagai universitas sekaligus? Jadi kita banyak nih teman-teman nanya, aduh takut dari yang profesor ini nggak diterima atau nggak ada respon, jadi langsung nih dalam sehari ngontak 5 profesor atau 6 profesor, itu boleh nggak sih Mbak di Jepang? Apakah itu etika itu bisa diterima atau enggak kayak gitu? Aku jawab sepengetahuan aku ya. Jadi kalau yang aku tahu itu memang kita bisa dapat LOE dari berbagai univ di Jepang atau di negara lain juga. Tapi biasanya kalau misalnya kamu itu pengen dapat dari LOE dari berbagai univ di Jepang, itu ada kayak ya. Misalnya nih, aku udah daftar di univ A sama profesor A. Terus aku juga pengen daftar di univ B sama profesor B. Terus misalnya aku udah ngirim berkas-berkas ke univ A atau profesor A. Nanti si profesor A itu biasanya ada kayak kontak gitu sama profesor B. Katanya si ini daftar juga ya di tempatmu, kayak gitu. Oh, jadi ada kemungkinan antar profesor juga bisa saling kontakkan ya? Iya, jadi bisa saling kontak gitu. Jadi menurut aku, kalau di Jepang ya mungkin bisa lah untuk dapat LOE dari berbagai univ. Tapi ya itu tadi, kita juga harus mempertimbangkan etika yang nanti kita dapat ke depannya kayak gimana. Terus kalau misalnya nih, kamu pengen daftar di satu univ, terus tapi pengen dari beberapa profesor gitu, menurut itu etikanya kurang baik. Jadi misalnya kalau udah daftar di univ A dari profesor A, ya udah ditunggu aja. Terus misalnya kalau profesor A responnya itu kurang baik, ya udah dari univ yang sama kamu coba lagi untuk email ke profesor yang B, ngirim berkas-berkas ke profesor yang B, kayak gitu. Kalau di satu univ yang sama. Oke, jadi intinya adalah sebenarnya bisa-bisa aja. Jadi nggak ada ketentuan harus satu profesor atau bagaimana, tapi secara etika lebih baik kita menunggu dulu ya. Jadi satu-satu, jangan langsung dalam satu waktu kita langsung apply ke banyak gitu. Jadi ya benar juga teman-teman. Jadi kalau di Jepang sendiri antar profesor itu relasinya sangat kuat, bisa antar univ tuh bisa kuat juga gitu ya Mbak ya. Iya, benar banget. Jadi kadang juga meskipun kita univnya misalkan di Univ Yamagata, kadang kita bisa riset juga di universitas lain atau sama profesor lain kayak gitu. Mbak punya pengalaman seperti itu nggak tuh kira-kira? Kalau aku sih belum ada pengalaman kayak gitu sih. Cuman beberapa teman aku ada yang kayak pengalaman daftar di beberapa univ, tapi dia juga daftar di univ luar negeri. Jadi dia kayak pakai sistem tebar kail gitu loh. Oke. Jadi yang mana yang dapat gitu ya? Iya, benar-benar. Oke, tapi secara etika memang kalau di Jepang sebaiknya kita menghindarkan seperti itu kali ya Mbak ya? Iya, jadi kayak ya banyak banget sih pertimbangan yang kita harus lakukan juga. Oke deh. Terus kan tadi kita udah nih bahas bagaimana cara dapat LOE-nya, apakah kita bisa daftar berbagai macam univ juga untuk mendapatkan LOE. Nah, terus Mbak, gimana sih kita untuk cara memilih profesornya? Oh ya,
Jadi kalau misalnya Pak milih profesor itu Mm-mm. kita tuh kan awalnya kita pengen studi itu apa? Pengen belajar kan. Nah, kalau kita Mm-mm. pengen belajar, berarti kita butuh pembimbing, supervisor, profesor gitu kan. Jadi ya Mm-mm. mau kita harus melakukan riset atau penelitian kecil-kecilan tentang si misalnya nih aku mau daftar ke Univ A, terus Mm-mm. aku kepo deh jurusannya, terus habis itu aku kepo juga profesornya tuh ada berapa, terus kira-kira yang sejurusan sama jurusanku itu apa. Di situ biasanya ada informasi lengkap tentang nama profesor, background research-nya si profesor, Mm-mm. alamat emailnya juga ada, kayak gitu. Jadi kamu misalnya nih sebelum mau daftar, sebelum ngirim email nih terutama, itu kamu list dulu profesor sama alamat emailnya. Jadi kayak kamu udah tahu, oh Oke. profesor ini, alamat emailnya ini, kayak gitu. Terus Mm-mm. bisa disiapin yang tadi aku sebutin udah CV Oke dan deh. Jadi bisa aja langsung cek di website universitasnya ya, website universitasnya. yang kamu tuju. Oke deh. Nah, Mbak Ocha, mungkin kita agak membahas ulang lagi tadi, meloncat ke belakang lagi kan tadi Mbak ada beberapa persyaratan ya Mbak untuk mendapatkan LOE dari Sensei. Misalkan tadi ada salah satunya adalah bahasa Inggris ya kalau nggak salah Mbak, ada sertifikat bahasa Inggris. Nah, itu ada minimum skornya atau enggak sih Mbak? Oh, itu tergantung dari univ, Mm-mm. persyaratan univnya gimana, juga sama tergantung dari persyaratan beasiswa yang kamu daftar. Biasanya ada minimal skor, kayak mungkin kalau untuk Max sekarang sekitar 550 ya kalau nggak salah untuk TOEFL. Mm-mm. Mungkin, Diutamakan tapi Mbak, uh-uh. ya. Terus Cuma diutamakan jadi kalau di bawah masih boleh gitu. oh, kalau aku sih dulu pribadi Mm-mm. nilai skor bahasa Inggris aku yang TOEFL itu masih di bawah 500, tapi aku ada kemampuan bahasa Jepang. Jadi yaitu kalau misalnya ada Bisa kemampuan kebantu ya. di bahasa yang lain itu bisa ngebantu banget. Oke deh. Iya, jadi teman-teman memang kalau misalkan di Max sendiri kemarin sih persyaratannya memang diutamakan untuk 550, tapi tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang di bawah 550 masih bisa mendaftarkan beasiswa Max. Tapi itu kembali lagi ke profesor masing-masing ya. Jadi teman-teman bisa langsung kontak profesornya, persyaratan minimumnya ada berapa. Oke deh Mbak, sekarang kita mulai ke sesi tanya jawab nih dari teman-teman. Jadi Oke. teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung aja di kolom komentar untuk menanyakan apa saja mengenai tentang mendapatkan LOE atau juga bagaimana mengkontak profesor seperti itu. Oke, pertanyaan pertama dari akun Lee ZW98. Kak, saya mau nanya, apakah TOEFL atau TOEIC score harus sesuai persyaratan minimal yang ditentukan kampus? Karena saya bisa bahasa Inggris, tapi mungkin skor saya bisa jadi tidak tinggi-tinggi amat. Nah, tadi gimana tuh Mbak? Tadi juga udah dijawab ya sama Mbak Ocha. Udah dijawab. Kalau minimal persyaratan itu kan memang ada, tapi kamu juga punya syarat atau kualifikasi lain yang mungkin bakal dipertimbangkan sama univ, walaupun skor kamu itu nggak sesuai yang tadi persyaratan tadi. Kayak aku juga skor TOEFLku waktu pas aku daftar S2 itu masih di bawah 500 dan itu aku udah 2 kali coba tes dan hasilnya tuh sama kayak gitu loh. Terus ya udah kan mau gimana? Terus ya udah aku coba aja aku daftar. Terus aku juga pakai kemampuan bahasa Jepangku juga. Jadi ternyata itu jadi pertimbangan juga. Terus juga selain itu yang tadi research plan itu juga bisa jadi pertimbangan banget. Oke, jadi nggak hanya TOEFL ya, jadi mungkin aja ada satu sisi kita yang memang kurang, tapi bisa dibantu dari sisi-sisi lainnya ya penilaiannya. Iya benar banget. Oh iya Mbak, mau nanya nih Mbak. Hmm. Kan Mbak S2 kemarin diminta skor TOEFL. Nah, pas untuk daftar S3-nya apakah harus melampirkan TOEFL atau TOEIC lagi atau bagaimana, Mbak? Iya, ada disuruh melampirkan TOEFL atau TOEIC lagi dan juga kemampuan yang lain. Cuman kan aku waktu itu nggak sempat untuk ikut tes bahasa Inggris lagi, tapi aku udah update tes kemampuan bahasa Jepangku. Jadi aku tetap pakai nilai tes TOEFLku walaupun udah expired, aku Mhm. tetap cantumin. Tapi aku juga pakai tes kemampuan bahasa Jepangku yang waktu itu udah aku update kayak gitu. Dan Oke deh. hasil lancar aja keterima. Lancar aja, oke. Jadi intinya jangan takut mencoba ya, Mbak. Iya, jangan takut coba Oke. ya. Karena
kadang banyak banget nih teman-teman suka insecure kayak misalkan aduh kemampuan bahasa aku masih jelek atau bagaimana, akhirnya nggak jadi nyoba, padahal mah kita nggak pernah tahu ya rezekinya gimana gitu kan, banyak Benar-benar. pertimbangan kayak gitu. Jadi Iya. teman-teman tuh jangan takut untuk mencoba. Kemudian ada lagi, oh dari akun yang sama, saat ini saya sedang kuliah S2 Teknik Mesin di Taiwan, rencananya lanjut S3 di Jepang. Oh ini pernyataan, oke amin ya, semoga diterima. Ya Allah. Oke, dari Viram. Oke, pertanyaannya adalah, kapan waktu yang tepat untuk apply you to you ya, Kak? Terima kasih. Kalau ini sih, kalau yang menurut sepengetahuan aku ya, nanti mungkin Arya bisa nambahin kalau misalnya ada Mm-mm. yang. Kalau aku waktu itu apply Max U2U-nya itu kan ke U2U itu kan syaratnya si univ yang kita waktu itu di Indonesia atau dimanapun itu punya kerjasama atau MOU sama univ yang kita tuju di Jepang. Nah, Mm-mm. ketika ngirim email ke profesor yang di Jepang itu biasanya pertama, profesor tuh akan menyarankan untuk daftar Max yang U2U. Jadi biasanya sih nunggu kabar dari profesor kapan kita harus apply Max U2U. Yang jelas sebelum pendaftaran dibuka, profesor tuh menyarankan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen buat apply. Oke. Jadi teman-teman langsung aja kontak langsung ke profesornya, pasti profesor akan menyarankan langsung you to you. Jadi meskipun teman-teman juga belum pernah ada seniornya yang mendapatkan beasiswa you to you, atau kampusnya memang belum ada bekerja sama apapun, biasanya tetap profesor akan menyarankan you to you. Jadi you to you itu tidak harus hanya ada kerja sama antar universitas, tapi ketika teman-teman daftar ke profesornya pasti akan pertama kali akan meminta teman-teman untuk mendaftar you to you. Tapi tenang aja, you to you akan dibantu sama profesornya. Segala halnya akan dibantu gitu. Benar. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dari Ismi Fak HR. Kamu mau tanya dong, kalau ngontak profesornya itu pas waktu admission univnya dibuka atau sebelum waktu admissionnya dibuka? Kalau aku dulu sih sebelum dibuka, makanya aku butuh waktu yaitu hampir setahun deh kalau nggak salah ya, kurang lebih 10 bulan. Soalnya kan aku wisuda waktu S1 itu bulan Mei, wisuda Mei. Terus habis itu aku daftar, terus aku berangkat ke Jepangnya itu Oktober 2016. Oke, jadi untuk waktunya sebenarnya bebas aja ya, bisa sebelum atau enggak bisa pas admission gitu ya. Iya, benar. Jadi secepatnya aja mungkin. Dari sekarang juga boleh kok. Iya, kayaknya sekarang juga boleh kalau misalnya memang udah siap, udah kepo, udah menyiapkan segalanya. Bener-bener. Apalagi bulan April deh, kalau nggak salah bakal ada Max G2G ya, bakal buka. Jadi teman-teman bisa dipersiapkan dari sekarang. Gitu. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dari Maharani PR_yellow. Kalau nggak ada koneksi profesor, bagaimana kalau secara surel profesor di Jepang kebanyakan tidak mencantumkan alamat surel dalam artikel penelitian? Nah, gimana nih Mbak? Nah, kalau nggak ada koneksi profesor, bagaimana kayak aku tadi, sebisa mungkin kamu misalnya nih ada dosen di Indonesia, dosen-dosen di Indonesia kan kebanyakan mereka udah punya koneksi di luar negeri. Jadi kan ya udah curhat aja sama dosen, Pak, saya mau lanjut sekolah nih ke luar negeri, Bapak ada nggak ya kenalan dosen siapa gitu di univ mana kayak gitu kan. Terus ya udah kayak istilahnya konsultasi gitu sama dosen di Indonesia. Saya aku juga dulu kayak gitu. Jadi yang tadi aku cerita, aku kan juga konsul dulu sama profesor yang aku kenal. Jadi by apa namanya network itu benar-benar penting banget. Relasi itu penting banget. Oke deh. Secara surel, profesor di Jepang kebanyakan tidak mencantumkan alamat surel dalam artikel penelitian. Iya, memang betul. Tapi mungkin kamu bisa kepo di website univnya langsung. Biasanya ada kontak informasi di situ. Atau bisa juga, kalau misalnya nggak ada juga nih, bisa juga kontak langsung ke bagian akademik di univ tersebut. Terus tanya deh, saya pengen tahu alamat emailnya profesor ini, kayak gitu. Terus juga nyatakan kenapa kok pengen tahu, pengen apply di lab beliau apa segala macam gitu. Oke, jadi jangan
pernah takut untuk bertanya, dan kedua juga bisa langsung cek websitenya karena semua informasi tentang profesor bahkan penelitian-penelitian profesornya ada di websitenya. Misalkan di Yamagata juga bisa teman-teman kunjungin websitenya Yamagata University, langsung klik di bagian admission, dan terus klik di faculty staff. Di situ bakal ada semua informasi tentang staff di fakultas masing-masing risetnya gitu. Oke, berikutnya ini dari Lee ZW 98 lagi nih. Kak, di kampus kakak ada ndak profesornya yang fokus di gear and power transmission teknik mesin? Saya ada respon positif dari profesor di Kyoto IT, tapi labnya nggak sesuai dengan bidang riset saya. Oke. Oke, mungkin kalau ini bisa langsung kepo di websitenya Yamagata University, terus bagian teknik gitu kali ya. Soalnya aku juga paham kalau untuk teknik, kan kampusnya beda ya sama pertanian. Letak kampusnya itu beda. Jadi mungkin akan lebih detail kalau misalnya kamu bisa langsung kepo di websitenya Yamagata University gitu. Iya. Jadi teman-teman, informasi tambahan, Yamagata University itu punya beberapa fakultas. Ada fakultas pertanian, fakultas apa lagi Mbak? Fakultas teknik, terus fakultas kayak ilmu budaya, sama fakultas kedokteran. Dan MIPA dan keguruan ya, FMIPA sama keguruan. Jadi bisa cek langsung di website Yamagata University. Maaf ya, live-nya nggak bisa swipe up. Oke deh, berikutnya dari Isyatami_Aulia. Kak, untuk studi Islam S2, apa bisa rekomendasi univ di Jepang, Kak, yang bisa diambil? Setahu aku bisa kalau untuk studi Islam S2 kayak mungkin yang berbau tentang ilmu budaya kayak gitu loh. Kayak di Sofia University juga bisa. Aku pernah dengar ada di situ. Kalau nggak salah sih. Tapi mungkin bisa kepo juga ke berbagai univ di Jepang. Itu kan banyak banget ya. Oke, ada ya. Jadi tetap ada. Silakan bisa cek aja di website universitas-universitas kayak gitu. Nah ini nih tentang yang lagi ngetren sekarang itu makanan halal. Makanan halal itu juga biasanya banyak banget yang neliti kayak di Ritsumeikan University. Kemarin juga di Yamada sempat kedatangan student atau mahasiswa dari apa namanya Arab, lupa Universitas Emirat Arab situ. Terus di situ waktu itu kan datang di Fakultas Pertanian Yamada, terus aku jadi ininya kayak tutornya gitu. Terus ya udah aku tanya penelitiannya apa, kayak tanya tentang makanan halal, kayak sayur-sayuran apa segala macam di Yamagata kayak gitu. Jadi udah banyak kok studi Islam. Iya ya benar. Apalagi sekarang makanan halal mulai berkembang banyak ya di Jepang ya, udah. Ya, alhamdulillah. Akses makanan halal, bahkan untuk makanan-makanan mentah yang halal juga udah mulai banyak kayak ayam dan sebagainya kayak gitu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Viram. Kak, apakah kemampuan bahasa Jepangnya juga diperlukan JLPT? Nah, gimana nih, Mbak? Iya, kalau misalnya ini untuk awal-awal kamu belum ada JLPT, waktu itu kan aku belum ada juga tuh waktu daftar S2, cuman kan karena kenalanku waktu itu profesorku itu yang ngajarin aku bahasa Jepang, jadi beliau tuh yang ngenilai langsung bahasa Jepang aku. Cuman kalau misalnya belum ada kemampuan bahasa Jepang, setahu aku sih sebelum daftar lebih baik dipersiapkan juga. Jadi butuh banget JLPT sih kalau menurut aku. Oke deh, jadi tetap aja ya disiapkan, tapi kalau misalkan nggak ada juga nggak masalah gitu ya. Asalkan ada si kemampuan bahasa Inggris tadi yang mendukung kemampuan bahasa. Oke, berikutnya dari Saifullah MRY 87. Saya ingin daftar Max2U, tapi kampus saya nggak ada kerjasama nih dengan kampus Jepang. Apakah masih ada peluang? Kayak yang tadi dibilang sama Arya, yang masih ada peluang. Sangat besar peluangnya, jadi nggak usah takut kalau misalkan memang teman-teman nggak ada kerjasama nih sama universitas di Jepangnya, karena U2U itu University Recommendation ya teman-teman, jadi kampusnya yang merekomendasikan teman-teman, jadi bukan kampus S1 teman-teman yang merekomendasikan aja, tapi emang kampusnya kayak gitu, utamanya profesor. Jadi penting banget nih teman senja kali ini, live teman senja kali ini, karena memang yang menentukan teman-teman dapat beasiswa U2U atau enggak tuh memang profesor kan ya Mbak ya. Iya. Bukan dari kerja sama kampusnya, tapi memang dari profesornya. Jadi teman-teman harus tahu banget gimana sih dapetin LOE-nya kayak gitu. Dari Kakak Iqbal,
Oke, Kakak. Konbanwa, Kak mau tanya. Kalau persyaratan bahasa Inggris harus TOEFL atau TOEIC. Kalau misalkan IELTS gimana ya? Itu tergantung sama persyaratan dari univnya masing-masing sih. Ada yang minta TOEFL, ada yang minta TOEIC, ada yang minta IELTS. Jadi Mm-mm. ya kita sebelum daftar harus tahu dulu syarat yang diminta yang mana. Oke, jadi bisa TOEFL, bisa IELTS, bisa TOEIC, atau juga bisa JLPT ya, Iya, Japanese Language Proficient Test, kayak gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Oh, sama nih, kampus saya nggak ada kerja sama dengan Jepang, apakah masih bisa apply you to you? Ya, masih sangat bisa, kayak gitu. Oke deh. Nah, mungkin ini terakhir nih. Oh, ada lagi pertanyaan. ada lagi. Berapa sih kuota you to you di Yamagata, Kak? Wah, Kota Yutuyu di Yamagata, setahu aku sekarang kalau satu univ tuh dua ya kalau nggak salah. Atau mm-mm. satu fakultas itu dua, aku lupa ya. Kalau waktu zaman aku cuma aku doang sih lagi tuh, tapi fakultas lain ada. Jadi satu univ tuh dua kayak gitu deh, satu univ dua. Satu univ sih dua orang sih. Mm-mm. Oh, iya bener. Tapi Max itu banyak banget ya Mbak ya. Sebenarnya nggak hanya Max You to You, bahkan kayak Yamagata kita punya program baru kalau nggak salah ya Mbak ya, Max Iya, spesial. spesial. Jadi tuh ada banyak Max G2G, Max U2U, terus ada juga Max Special. Terus ada juga beasiswa yang lain kan selain Max, ada Mm-mm. Impact, ada juga ANA, Ada JICA, ada Jaika. banyak banget gitu. Jadi sebenarnya kunci utamanya itu sebelum beasiswa yang kita pikirin tentang beasiswa adalah bagaimana kita mendapatkan profesor, iya nggak sih Mbak? Iya, sebelum mikirin beasiswa, itu pikirin dulu gimana caranya dapat profesor. Itu penting banget. Supervisor Mm-mm. itu adalah senjata yang penting untuk daftar beasiswa. Iya, jadi se maksudnya ketika kemampuan kita memang sudah bagus, qualified, tapi kita belum ada profesor, itu juga agak susah karena di Jepang sangat mengutamakan rekomendasi profesor ya Mbak ya. Bener banget. Pasti itu setiap ngisi formulir beasiswa yang dituju, supervisornya siapa, kayak gitu. Iya, jadi teman-teman ini nih kali ini teman senjanya memang sangat penting sekali karena aku juga dulu tuh yang pertama kali itu profesornya dulu sebelum Max You to You. Jadi aku kenal dulu sama profesornya, nggak bisa langsung daftar Max You to You-nya kayak gitu. Jadi teman-teman kalau bisa udah cari profesornya kayak gitu. Ternyata masih ada nih pertanyaan Mbak, boleh lanjut nggak nih Mbak? Oh, boleh, boleh. Oke deh. Ini dari Mbak Li ZW98 lagi nih. Kak, profesor kakak ketat nggak waktu di lab? Misalkan weekly meeting, dan apakah perlakuannya berbeda antar mahasiswa internasional dengan mahasiswa lokal? Kalau misalnya profesor ketat nggak waktu, menurut aku sih Jepang itu kan memang mereka itu sangat sangat on time ya. Kalau untuk masalah waktu tuh nggak bisa ditoleransi. Pokoknya ketika sensei atau profesor kita bilang setiap minggu tuh harus meeting jam 9, ya udah kita mau harus datang sebelum jam 9 kayak gitu. Terus Mm-mm. kalau misalnya kamu nggak bisa datang jam 9 nih, misalnya hari berikutnya kalau bisa sih kamu email sensei terus kamu bilang besok saya ada apa gitu, terus saya datangnya jam segini boleh nggak sensei kayak Iya, gitu. iya, iya. Iya bener. Unggah-ungguh tata krama itu penting kalau di sini Iya, iya. tuh. Bener banget. Jadi teman-teman di Jepang kayak misalkan di lab saya, kalau kita mau datang telat, usahain sebelum kita datang telat itu kita udah bilang kalau kita memang bakal telat. Jadi kayak konfirmasi apapun, report apapun ke sensei itu penting banget. Jangan sampai kita miss report gitu. Maksudnya kita tiba-tiba berbuat kesalahan tapi kita nggak bilang sebelumnya. Lebih baik jujur kayak gitu dan on time. Karena kan ketika beliau sudah memutuskan untuk jadi supervisor kita, kan tanggung jawab ada di beliau dan ibaratnya itu kayak mereka itu orang tua kedua kita di Jepang. Jadi kita hal sekecil apapun kita harus report ke beliau. Terus pertanyaan yang selanjutnya, perlakuan berbeda antara mahasiswa internasional dengan mahasiswa lokal. Kalau di lab aku sih nggak ada perlakuan yang berbeda, sama aja. Kalau profesor marah, ya marah. Marah sama aku, marah sama anak Jepang yang lain, mahasiswa lokal yang lain. Kalau enggak, ya udah sama-sama aja. Iya, jadi nggak ada kok perlakuan, aku juga nggak ada perlakuan khusus antara mahasiswa internasional dan mahasiswa lokal. Jadi kita diperlakukannya juga sama tetap. Dan
Sensei di sini sebenarnya secara umum emang baik banget kok, peduli banget gitu. Mungkin cara penyampaian pedulinya bisa beda-beda antar sensei kayak gitu. Dan kalau misalnya nih kita kerjanya bagus, sensei itu nggak akan pernah kelewatan untuk memuji. Pasti Bener, memuji. bener Ih, banget. bagus Iya, banget ya, bisa gini-gini kayak gitu. Terus aja kita pasti wah excited, makin termotivasi iya. untuk kerja. Hati-hati jadi nge-fly ya pokoknya. Tapi itu harus jadi motivasi, bukan dijadikan kita nge-fly besoknya kita biasa-biasa aja. Tapi kalau misalkan besoknya kita ternyata kinerjanya kurang, itu habis bisa atau gimana. Jadi itu harus jadi motivasi kayak gitu. Seru banget kok studi di Jepang. Yes. Terus dari Deasi Mailita, untuk research plan S2 ditulis dalam bahasa Jepang atau bahasa Inggris, Kak? Kalau aku dulu sih pakainya bahasa Inggris. Waktu daftar S3 juga pakai bahasa Inggris. Oke, pakai bahasa Inggris ya. Aku juga pakai bahasa Inggris. Jadi gak usah takut nulis apapun. Bahkan formulirnya juga pakai bahasa Inggris kok. Formulir beasiswa dan sebagainya. Email sensei juga bahasa Inggris gitu. Jadi jangan insecure sama bahasa. Tenang, semua bisa dihadapi. Oke, pertanyaan terakhir dari Mbak Wulan Fajriani. Kak, tips biar kepilih research plan-nya, terus penelitiannya bisa di Indonesia apa harus di Jepang? Oh, kalau aku dulu research plan-nya itu kan gini, kalau profesor-profesor itu kan mereka sibuk banget ya. Nah, kalau tips dari aku, nggak usah bikin research plan panjang-panjang 10 halaman, 20 halaman. Aduh, kagak usah. Bikin kurang dari 5 halaman kalau bisa. Karena aku dulu sekitar 3-4 halaman deh kalau nggak salah. Dan udah langsung aja to the point, nggak usah bertele-tele gimana-gimananya. Langsung Iya aja. benar. Soalnya Pak Profesor itu nggak punya waktu untuk baca research planmu yang sampai berpuluh-puluh halaman. Untuk, aduh, udah ada begitu lihat halamannya jumlahnya berapa, udah langsung lewat. Tapi kalau misalnya kurang dari 5 halaman, ini cuma 3 halaman gitu, pasti sensei nyempetin waktu untuk ngelihat, profesor nyempetin waktunya. Terus penelitiannya bisa di Indonesia apa harus di Jepang? Oh, kalau aku kan karena aku sosek nih, sosial ekonomi pertanian, sekarang pun juga sama, masih dengan bidang yang sama, sejalan itu penelitian aku tetap di Indonesia, tapi jadi kayak aku tiap tahun itu aku pasti pulang untuk ngambil data, terus aku nganalisis atau segala macamnya itu di Jepang. Jadi kayak weekly meeting segala macam sama sensei tetap di Jepang. Cuman pulang ngambil data doang. Oke deh, jadi bisa ya sebenarnya penelitian di Indonesia juga kayak gitu. Oke deh, terima kasih banyak Mbak Ocha. Bagi teman-teman yang ketinggalan nih episode kali ini, masih ada siaran ulang ya mungkin di IGTV kita. Jadi buka di PPI Yamagata, langsung klik di bagian IGTV. Di situ ada tayangan-tayangan ulang teman senja sebelum-sebelumnya dari Max You to You atau beasiswa Inpex, studi di Jepang, bahkan bekerja di Jepang kayak gitu. Dan ini mungkin terakhir dari Mbak Ocha, dan sekalian ini ada pertanyaan terakhir juga dari Mbak Rahayu Pertiwi. Ada dua nih, rencana Mbak Ocha setelah lulus bakal ngapain, dan motivasi dong untuk teman-teman semua yang ingin lanjut studi ke Jepang nih, ada motivasi dari Mbak Ocha atau enggak? Silakan Mbak. Oh ya. Jawab pertanyaan dulu ya nih, berarti rencana setelah lulus apa? Kalau aku sih sekarang rencanaku setelah lulus pengen lanjut ke postdoktoral. Jadi aku sekarang lagi kayak istilahnya ya kayak job hunting gitu, tapi job huntingnya untuk jadi researcher atau itu tadi lanjut postdoktoral di Jepang juga. Terus motivasi buat teman-teman yang lagi rencana untuk mendaftar melanjutkan studi ataupun mengirim email ke profesor, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah nyerah. Terus kalau misalnya nih udah daftar, udah apa namanya ngelis banyak profesor, terus udah ngirim ke 10 profesor, tapi kok reaksinya ada yang negatif, ada yang nggak dibalas, ada yang apa, ya pokoknya nggak positif gitu, nggak usah takut. Soalnya masih banyak kok profesor-profesor lain yang pasti bakal mau nerima. Jadi intinya jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk apa ya terus ngirim email ke profesor dan bertanya juga. Pokoknya jangan pernah nyerah deh. Intinya gitu. Dan good luck. Oke deh, terima kasih banyak Mbak Ocha. Terima kasih udah sharing hari ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman udah join di live IG kali ini. Bagi yang ketinggalan bisa cek di IG kami PPI Yamagata, klik di IGTV atau bisa nonton juga di YouTube
akun YouTube kita di PPI Yamagata. Oh Dan iya, mengingatkan juga, iya apa Mbak? mengingatkan itu, jangan lupa besok nonton. Iya, itu dia. Bisa nonton di mana Mbak? GTV ya, jam 9 Iya, pagi. iya, jam 9 sampai jam 9.30 pagi. Terus kalau misalnya ketinggalan bisa nonton program traveling jalan-jalan hal di Jepang di RCTI Plus dan Vision Plus. Jangan lupa juga nonton behind the scene-nya di YouTube PPI Yamagata. Iya, itu paling penting ya behind the scene. Like, Iya, subscribe, comment. karena salah satu motivasi untuk bisa ke Jepang adalah tempat wisata di Jepang ya. Tempat Iya, wisata apalagi di Yamagata. Dan musim juga di Jepang ya. iya ada empat, empat musim, salah 4 musim ya. 4 musim. Jadi langsung aja teman-teman cek di YouTube kita, akun YouTube kita. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke deh, terima kasih Mbak Ocha. Terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton juga. Jangan lupa kita selalu ada teman senja setiap hari Sabtu di jam 7 waktu Jepang dan atau jam 5 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai ketemu di teman senja berikutnya. Selamat Dadah. malam.